This is Rehana Al-Karima. She is a student at Universitas Negeri Makassar, majoring in psychology. By the way, her student ID number is 250701501054. Yep, she made this video to complete an assignment for her developmental psychology course. Hopefully, the result turns out great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya proses panjang yang membentuk kepribadian kita saat ini? Apakah lebih dipengaruhi oleh faktor biologis atau lingkungan tempat kita dibesarkan? Pada video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri kembali perjalanan hidup masa lalu, mulai dari fase prenatal hingga masa sekolah. Serta kita akan menganalisisnya menggunakan perspektif psikologi perkembangan. Tujuan eksplorasi ini bukan sekadar bernostalgia, melainkan untuk memahami bagaimana teori dalam psikologi perkembangan bermanifestasi secara nyata dalam kehidupan seorang individu. Untuk menyusun narasi yang akurat, saya melakukan wawancara mendalam dengan narasumber utama kehidupan saya, yaitu ibu saya. Saya juga memverifikasi data tersebut menggunakan arsip keluarga, juga file-file seperti rapor semasa saya sekolah. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah merekonstruksi kembali detail kejadian yang telah berlalu puluhan tahun silam. Kita akan mulai dari fase paling awal, yaitu masa prenatal. Jadi, pada masa kehamilan ibu saya mengalami morning sickness yang cukup intens. Menurut Santrop, kondisi ini wajar terjadi akibat perubahan hormon. Namun, pada masa kehamilan ibu saya tidak merasa tertekan atau stres. Beliau merasa bahagia dan mendapatkan dukungan penuh. Teori Santrop menekankan bahwa stres ibu yang tinggi dapat memproduksi hormon kortisol yang berisiko bagi janin. Syukurnya, lingkungan emosional ibu saya saat itu sangat kondusif. Saya lahir melalui persalinan normal. Cukup bulan yaitu 9 bulan dengan berat 2,9 kg. Tangisan pertama saya yang lantang menandakan fungsi pernapasan yang baik serta indikasi skor Apgar yang optimal. Memasuki masa bayi, perkembangan fisik saya mengikuti pola cephalocaudal, yaitu pertumbuhan kemampuan motorik dari area kepala menuju kaki. Saya mulai tengkurap di usia 2 bulan dan duduk di usia 6 bulan. Saya baru bisa berjalan di usia 13 bulan, yang mana menurut ibu saya jika dibandingkan dengan adik-adik saya lebih lambat mulai berjalannya. Namun, jika merujuk pada tabel gross motor milestones-nya Santrop, rentang 11-14 bulan adalah fase yang masih normal. Hal ini membuktikan pentingnya memahami standar perkembangan secara ilmiah. Terkait temperamen, ibu saya mendeskripsikan saya sebagai bayi yang tenang dan tidak rewel. Dalam klasifikasi Chase dan Thomas, karakteristik ini disebut sebagai easy child, yang mana saya memiliki pola tidur yang teratur dan suasana hati yang cenderung positif. Kata pertama yang saya ucapkan adalah ummi, di mana ini mengindikasikan secure attachment atau kelekatan aman yang kuat. Saya mempercayai ibu sebagai basis rasa aman saya sesuai dengan tahap trust versus mistrust dari Erikson. Pada usia 2-6 tahun, kemampuan kognitif saya berkembang pesat. Saya gemar bermain peran dan memiliki teman hayalan. Ini adalah ciri khas tahap praoperasional biasa, khususnya pada aspek fungsi simbolis. Rasa ingin tahu saya juga sangat tinggi. Pertanyaan kenapa ini dan kenapa itu terus bermunculan. Santrop menyebut fase ini sebagai intuitive thought substage, di mana anak mulai bernalar namun belum logis. Terdapat fakta menarik mengenai kemandirian fisik saya. Ternyata, saya baru sepenuhnya lepas dari toilet training saat kelas 2 SD, yang mana hal ini tergolong cukup terlambat. Dalam konteks teori Erikson, autonomy versus shame, ini mungkin menjadi tantangan kemandirian saya saat itu, meskipun secara verbal kemampuan saya sudah cukup maju.
Nah, pola asuh yang diterapkan orang tua saya cenderung otoritatif atau demokratis, di mana kesalahan dikoreksi dengan nasihat, bukan hukuman fisik. Pendekatan ini membantu saya memahami aturan sosial dengan lebih baik. Memasuki usia sekolah dasar, preferensi kognitif saya mulai terlihat jelas. Saya unggul dalam bidang bahasa, namun perlu usaha ekstra di bidang matematika. Kegemaran membaca dan prestasi di bidang bahasa membantu saya mencapai tahap industri atau ketekunan, yang mana hal ini juga mencegah saya merasa rendah diri atau inferiority. Meskipun saya memiliki kelemahan di mata pelajaran matematika atau hitungan. Kehidupan sosial juga menjadi semakin kompleks, di mana memiliki kelompok pertemanan atau geng adalah cara anak usia sekolah mencari validasi sosial pada usia saya saat itu. Konflik yang terjadi dengan teman justru menjadi sarana belajar negosiasi. Secara moral, saya pernah berbohong kecil untuk menghindari masalah, yang mana ini wajar pada tahap perkembangan moral konvensional awal, di mana anak berusaha menjadi anak baik dengan mematuhi ekspektasi sosial. Setelah mendengarkan rangkaian cerita dari ibu saya dan membandingkannya dengan catatan literatur Santrok, saya sampai pada bagian terpenting dari video ini, yaitu refleksi. Data wawancara tadi bukan sekedar nostalgia, melainkan bukti empiris tentang bagaimana manusia tumbuh. Ada 3 insight atau pelajaran teoritis utama yang saya temukan dari perjalanan hidup saya sendiri. Yang pertama adalah interaksi dinamis antara genetik dan pola asuh atau nature dan nurture. Seringkali kita bertanya, apakah saya menjadi seperti ini karena genetik atau pola asuh? Kasus saya membuktikan bahwa jawabannya adalah kolaborasi keduanya. Secara biologis, saya terlahir dengan temperamen easy child, yang mana sistem saraf saya mungkin sudah terprogram untuk tenang. Namun, itu saja tidak cukup. Santrok menjelaskan konsep goodness of fit, yaitu kecocokan antara temperamen anak dengan tuntutan lingkungan. Bayangkan jika saya bayi yang tenang tapi diasuh oleh orang tua yang tidak peka atau kasar, tentu hasilnya akan berbeda. Saya menjadi individu yang memiliki secure attachment hari ini karena adanya match yang pas. Sifat bawaan saya yang tenang disambut dengan respon ibu yang hangat dan sensitif. Inilah bukti bahwa biologi dan lingkungan bekerja bersama-sama dan bukan saling mengalahkan. Yang kedua, perkembangan itu multidimensi dan multiarah. Jujur, pada saat mendengar saya terlambat jalan dan baru lulus toilet training di kelas 2 SD, saya sempat berpikir bahwa apakah ada yang salah dengan perkembangan saya. Namun, perspektif tentang hidup atau lifespan perspektif dari Paul Beltes mengingatkan kita bahwa perkembangan itu multidimensional. Artinya, ada dimensi biologis, kognitif, dan sosioemosional. Dalam kasus saya, terjadi asinkronisitas. Dimensi fisik motorik saya mungkin berkembang dengan kecepatan sedang atau lambat, tetapi di saat yang sama, dimensi kognitif, terutama bahasa, sedang melesat cepat. Ini mengajarkan kita untuk tidak melabeli anak gagal hanya karena terlambat di satu aspek. Bisa jadi energi perkembangannya sedang dialokasikan tubuhnya untuk aspek lain yang lebih dominan. Yang ketiga ada kontinuitas karakter. Menarik untuk melihat benang merah karakter saya. Rasa aman atau trust yang dibangun ibu saya di masa bayi ternyata menjadi internal working model saya hingga dewasa. Menurut teori John Bowlby, model mental ini terbawa seumur hidup. Karena saya merasa aman saat bayi, saya tumbuh menjadi anak SD yang berani punya teman atau punya geng, dan menjadi mahasiswa yang berani menyampaikan pendapat atau berpresentasi hingga sekarang. Kepercayaan diri saya hari ini sesungguhnya berakar dari respon tangisan saya yang didengar ibu 20 tahun lalu. Sebagai penutup, eksplorasi ini menyadarkan saya bahwa menjadi manusia adalah proses yang sangat kompleks namun indah. Mempelajari psikologi perkembangan bukan hanya tentang menghafal teori Santrok, Piaget, atau Erikson, tapi ini tentang memahami humanity
atau kemanusiaan kita sendiri. Saya belajar untuk lebih mengapresiasi orang tua saya dan lebih memaafkan diri saya atas keterlambatan-keterlambatan kecil di masa lalu. Terima kasih kepada Umi, Abi, dan keluarga yang telah menjadi lingkungan terbaik bagi benih potensi saya untuk tumbuh. Dan terima kasih kepada teman-teman serta dosen yang telah menyimak video ini. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.